Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan buat waktu ini Tuhan. Kami boleh kembali datang beribadah kepadamu Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau naikkan segenap syukur kami Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan yang melimpahkan kasih setia-Nya di dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan kami mau berikan segala pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Untuk Engkau Tuhan, Raja kami. Kami mau serahkan Tuhan jalannya ibadah ini Tuhan. Dari awal hingga akhirnya dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati kami hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita sembah Tuhan kita. Mari kita agungkan Dia, kita muliakan Dia. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi.
kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Engkau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Engkau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupku untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupku untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan
Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan dan kami sembah. Kami mau lebih lagi Tuhan bersorak-sorai memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Mungkin boleh kasih senyum gitu ya, maskernya turunkan dikit gitu ya, kasih senyum pada saudara-saudara kita yang lainnya. Oke, silakan dipakai lagi maskernya. Ya, kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan kita sebab Dia Raja kita, Dia yang berkuasa. Mari balas genap pujian dan penyembahan kita. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidup. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidup. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Amin. Haleluya. Sungguh Engkau Raja di atas segala raja. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Hanya Dia satu-satunya Tuhan kita, satu-satunya Raja kita, tak tertandingi.
siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Biar firman yang sebentar akan kita dengarkan itu yang boleh menerangi setiap jalan hidup kita. Sebab Tuhan itu sendiri adalah firman, dan Tuhan berjanji akan menyertai setiap langkah kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Pak Seni. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan, Kau yang telah begitu baik kepada kami. Kami mengucapkan syukur kami kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tibalah waktunya Tuhan, kami akan belajar akan segala firman-Mu. Urapilah kami semua ya Bapa, dan berfirmanlah, nyatakanlah rahasia-Mu kepada kami.
Kami buka hati kami untuk Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan pembicaraan kita. Kita telah sampai pada seri yang ke-5 hari ini, yakni hidup bijaksana adalah hidup yang tahu diri dan tahu menempatkan diri kita di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ya, kita melanjutkan pembicaraan kita minggu lalu. Dan mari kita panggil kembali ingatan kita. Minggu lalu saya menyampaikan kutipan pepatah bahasa Jawa. Sopo siro, sopo ingsun. Ya, ungkapan ini dikatakan kepada orang yang kurang ajar. Ya. Nah, kita ini mesti tahu diri, siapa diri kita dan siapa Tuhan itu. Kalau tidak, maka kita akan kurang ajar seperti jemaat Israel, ya. Dan minggu lalu saya menyampaikan ayat Maleakhi 1 ayat 6. Ini adalah keluhan pedih hatinya Tuhan, ya. Saya coba baca lagi ya, saudaraku. Maleakhi 1 ayat 6, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapak, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuan, di manakah takut kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam. Kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menghina namamu. Saudaraku, ayat ini tidak dapat kita pahami sampai kita jadi orang tua. Kalau kita sudah jadi orang tua, kita baru ngerti rasa hatinya Tuhan. Ya. Gimana perasaan hati Bapak Ibu kalau anak Anda itu menyepelekan, meremehkan. Ya. Anda kasih nasihat, atau mungkin Anda panggil saja tidak digubris. Ya. Apalagi kalau berani melawan. Ya, itu dongkol rasanya ya. Nah, Tuhan itu punya perasaan seperti itu. Ya. Dan saya memahami, kenapa kita memang manusia disuruh punya anak. Supaya kita bisa ngerti hatinya Bapak di surga. Ya. Dengan itu kita ngerti. Tuhan ya jengkel kalau begitu sama kita. Ya. Nah, saudaraku. Nah, saya tambahkan ini, kata menghormati minggu lalu saya sebut dengan bahasa aslinya adalah hafed. Ya. Hafed artinya memberi bobot, satu tindakan yang dilakukan dengan sengaja, dengan sadar. Artinya kita memang harus sengaja, kita harus sadar menghormati Tuhan. Dan kata ini ditulis di dalam kala atau tensesnya itu imperfect, artinya masih harus terus dilakukan. Ya, jadi menghormati Tuhan itu harus terus dilakukan dengan sadar. Ya, nah kata hafed ini ya itu kata kerja ya, kata bendanya adalah hafod. Nah kalau masih ingat saudaraku, di dalam 1 Samuel ada kata hafod. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita ditulis dengan ikabod. Ya, ini nama anak yang diberikan oleh istri Pinehas yang melahirkan karena kaget. Itu kalau bahasa Jawanya apa? Brojol ya. Karena apa? Syok. Ya. Syok karena suaminya meninggal. Dia dengar kabar suaminya meninggal. Papa mertuanya juga meninggal.
Dan yang membuat dia syok adalah tabut perjanjian Tuhan direbut oleh orang Filistin. Dan dia berkata, hafot, yang artinya hilang, kemuliaan. Ya. Nah dari ini kita bisa memahami, kalau kita ini tidak menghargai Tuhan, ya seperti Israel tidak menghargai Tuhan, maka kemuliaan Israel pun hilang. Kita juga begitu, kalau kita tidak menghargai Tuhan, ya sudah, Tuhan tidak akan membiarkan dirinya ya diinjak-injak, ya Tuhan semingkir. Itu sebabnya tabut perjanjian itu direbut oleh musuh. Tuhan biarkan udah. Sehingga Israel tidak lagi punya kemuliaan, tidak lagi punya bobot. Kita juga begitu. Kalau kita tidak menghargai Tuhan, maka kehormatan kita pun akan hilang. Tapi kalau kita menghargai Tuhan, Tuhan itu taruh kemuliaan pada kita. Itu sebabnya kalau kita pandang orang-orang tertentu, hamba-hamba Tuhan, yang diurapi Tuhan, itu kita itu segan sama dia. Ya, karena memang Tuhan taruh ya karisma, kemuliaan itu kepada mereka. Ya. Nah minggu lalu saya sebutkan, kekristenan itu bukan hanya tentang kita dengan Tuhan. Jadi kita tidak bisa berkata, yang penting saya sama Tuhan baik-baik saja. Saya tidak urusan sama orang itu. Ini keliru. Karena kekristenan bukan begitu. Kekristenan itu kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama. Seperti ayat tadi, kembalikan ayat tadi. Ya. Maleakhi tadi. Seorang anak menghormati bapak. Jadi jelas itu Tuhan juga tuntut pada kita. Hamba menghormati Tuhan. Itu juga Tuhan tulis, itu juga Tuhan suruh. Ya. Jadi sekali lagi, kekristenan bukan hanya kita dengan Tuhan, tapi kita juga dengan sesama kita. Ya, sesama itu ya bisa orang dekat, ya keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, hubungan kita ini gimana? Juga dengan orang-orang yang jauh lebih luas di lingkungan kita. Ya. Nah hari ini saudaraku, kita ini memasuki masa menjelang Natal. Ya, Bapak Ibu sudah menyaksikan video saya kemarin. Ya, saya mengkoreksi apa yang pernah saya sampaikan. Ya, nah di dalam masa menjelang Natal itu kalau kita membaca ya tentang gereja-gereja yang kuno ya saudaraku, mereka itu memelihara tradisi. Ya, sebelum Natal itu ada puasa. Ya, puasa menjelang Natal atau puasa Natal. 40 hari mereka berpuasa. Ya. Dan kita ini memang gereja beraliran karismatik, Pentakosta, ini kan kita ini turunannya Protestan. Yang memang terus terang saja anti dan menyingkirkan tradisi-tradisi yang berbau Katolik. Sehingga hal-hal yang demikian pun kita tidak paham. Ya. Dan di tempat-tempat gereja-gereja yang tadi saya sebutkan, gereja-gereja misalnya Katolik, gereja-gereja Ortodok, mereka itu ada aturan-aturan yang mereka jalani dengan tekun dan dengan setia, ya, dan itu satu nilai, ya, yang harus kita juga teladani sebenarnya, ya. Nah kembali ke tadi, karena momennya menjelang Natal, maka saya mengajak Anda untuk kembali merenungkan ayat Yohanes 3:16 ini, ya. Ayat yang tidak asing tentu saja ya, kita sudah hafal mungkin ya, tapi coba kita dalami lagi ayat ini. Bersama 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kalau bisa Anda hafalkan ayat ini. Penting juga menghafalkan ayat. Anak-anak kita sekolah minggu disuruh menghafal. Kok anak-anak tok? Kita yang dewasa juga dong. Ya, hafalkan ayat ini. Nah, untuk memahami Yohanes 3:16 ini tidak bisa dilepaskan dari riwayat
kenapa dunia ini diciptakan. Ya, riwayat bagaimana Allah menciptakan manusia juga, menciptakan Adam. Ya. Itu sebabnya, kalau Anda meneliti Yohanes pasal 1, Yohanes itu menulis kalimat yang sama dengan kalimat yang ditulis di kitab Kejadian. Ya. Coba kita buka ya, Yohanes 1 ayat 1 dan kita baca 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya. Frase pertama, pada mulanya. Ya. Begitu pula kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Kita membaca di dalam bahasa Indonesia ini begitu dimudahkan ya. Pada mulanya, pada mulanya. Ya. Dan memang betul di dalam bahasa aslinya pun sama walaupun ditulis dengan bahasa yang beda. Ya, Perjanjian Lama ditulis dengan bahasa Ibrani. Perjanjian Baru ditulis dengan bahasa Yunani. Tetapi yang dikatakan sama, pada mulanya, in the beginning. Ya. Jadi untuk memahami Yohanes 3 ayat 16 itu kita mesti ngerti. Ada riwayat ini. Kenapa Tuhan Allah kita menyerahkan putranya untuk turun ke dunia. Ya. Nah, tadi kita membaca klausa yang mengatakan supaya yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi ini tujuan Tuhan memberikan anaknya, ya. Next. Jadi kita mesti belajar menghayati kata-kata ini, ya. Supaya tidak binasa. Artinya kalau Tuhan tidak memberikan Kristus turun ke dunia, kita akan apa? Kita binasa. Ya. Kita pasti binasa. Binasa artinya apa? Binasa artinya mati abadi di dalam api neraka. Ya. Kita akan binasa abadi. Mati abadi di api neraka. Karena apa? Karena dosa. Nah, saudaraku, kalau kita menyelidiki Alkitab, ya seperti saya misalnya ya, dan sekolah Alkitab begitu ya, kita ini diajari ya kata dosa misalnya itu di dalam bahasa aslinya apa ya. Nah, saya bagikan pengertian itu kepada Anda ya. Ada banyak sebenarnya kata-kata, diksi-diksi yang dipakai di dalam Alkitab kita, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang kalau diterjemahkan itu bicara tentang dosa. Ya. Banyak sekali ya. Tetapi kalau kita belajar menyelidiki ya, seperti Anda juga sebenarnya bisa melakukan itu. Ya, saya sudah katakan cobalah download aplikasi Alkitab My Sword. Ya, itu nanti Anda bisa download ya, Anda bisa belajar juga seperti saya, seperti kami ya Mbak Tuhan. Sekarang ini kita dibuka luas aksesnya ya. Informasi-informasi yang dulu itu eksklusif ya, milik hamba-hamba Tuhan, sekarang kita semua bisa akses. Informasi-informasi eksklusif yang dulu miliknya gereja-gereja tertentu saja, gereja-gereja tua itu saja. Sekarang sudah dibuka itu. Sudah didigitalisasi. Ya. Misalnya apostolik Didaskalia. Itu kita dulu mana ada begitu bisa baca. Ya. Sekarang itu bisa kita baca. Ya. Nah, kata yang pertama yang dapat kita jumpai dalam Alkitab kita, kata dosa itu di dalam bahasa Ibraninya ditulis dengan kata hatah. Hatah artinya gagal atau meleset
dari tujuan yang ditetapkan. Nah, di dalam Perjanjian Baru juga ada kata yang punya makna sama, yaitu kata hamartia. Itu di dalam bahasa Yunani, hamartia. Artinya sama, gagal, meleset dari tujuan yang ditetapkan. Jadi seperti orang memanah itu. Orang kalau memanah mesti kena ke pusat sasaran. Ya. Itu bahasa Inggrisnya eyeball, ya, mata sapi itu loh ya, yang di tengah itu. Itu kalau kena di situ berarti nilainya 100. Ya, kalau di tepinya ya berkurang, apalagi tidak nempel sama sekali. Ya, meleset. Nah, itu kata hatah dan kata hamartia itu artinya seperti itu. Gagal, meleset dari tujuan yang ditetapkan. Meleset dari sasaran, ya. Nah, Adam itu begitu, Saudara. Adam ini gagal. Ya, dia meleset dari tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia tentu punya tujuan. Ya, saya ulang-ulang mengatakan itu. Kalau kita dicipta pasti ada tujuannya. Semua yang ada, seperti yang saya pegang ini, mikrofon ini pun diciptakan tentu dengan tujuan tertentu. Yaitu untuk apa? Ya untuk alat bicara. Ya, supaya jadi lebih keras Anda dengarnya, supaya direkam. Ini dibuat bukan untuk ulekan cabai, tapi untuk ngomong. Ya. Tapi ini bisa enggak buat ngulek? Bisa. Tapi meleset dari tujuan. Ya. Nah, Adam itu diciptakan untuk tujuan apa, so? Sebenarnya Adam itu diciptakan ini kan lebih mulia, so. Manusia diciptakan sebenarnya lebih mulia daripada malaikat. Dan kita tahu riwayat malaikat-malaikat itu ada yang jatuh. Yang pertama-tama jatuh adalah Lucifer, yang kemudian Tuhan sebut sebagai setan. Artinya adversary, musuh, pelawan. Ya. Dan kemudian diikuti oleh malaikat-malaikat yang lain, yang kemudian menjadi roh-roh jahat. Manusia sebenarnya diciptakan lebih tinggi dari semuanya itu. Ya, Lucifer yang diciptakan sebagai malaikat terindah, ini manusia diciptakan lebih lagi, lebih hebat lagi. Dengan tujuan apa, so? Dengan tujuan, maksudnya begini loh, so. Ketika setan dan roh-roh jahat ini jatuh ke dalam dosa, mereka melawan kepada Tuhan. Tuhan kemudian ciptakan manusia. Dengan harapan apa? Dengan harapan manusia yang dibuat lebih hebat ini, lebih mulia ini, bisa menundukkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Walaupun manusia dikasih kehendak bebas. Manusia dikasih kebebasan. Tetapi Tuhan harap manusia ini bisa tunduk, submit bahasa Inggrisnya. Ya, menundukkan diri kepada Tuhan. Tapi Adam gagal total. Ya. Kalau disingkat Gatot. Gagal total. Ya. Nah, padahal Tuhan berencana dengan kebebasan yang sebebas-bebasnya itu, ya. Kalau manusia bisa submit, maka dengan itu nanti Tuhan bisa menghukum setan dan roh-roh jahat. Ya. Sekarang menjawab ya buat kita ya, kenapa kok setan goda-goda manusia kok enggak dirangket aja, kok enggak ditahan saja. Kok setan itu enggak dihukum itu? Belum bisa. Ya. Karena manusia yang diharapkan menjadi alasan Tuhan menghukum setan gagal.
Kalau manusia berhasil, Tuhan akan berkata, nih manusia yang aku ciptakan lebih mulia dari kamu saja, bisa submit, bisa tunduk sepenuhnya kepada kehendakku. Tapi sayang ya manusia gagal itu. Dan iblis memang tahu, itu sebabnya iblis jatuhkan manusia. Ya. Nah, coba kita membaca Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi kalau kita baca ayat ini, mestinya Adam kalau tidak makan itu dia tidak mati. Alias abadi. Tapi karena makan itu jadi apa? Jadi mati. Ya. Hari itu kamu mati. Ya, memang tidak mati, bahasa Jawanya tidak mati teksek ya. Tapi dia sudah mengalami kematian. Yaitu apa? Kematian roh. Ya. Saudaraku. Nah, persoalannya di mana tuh? Tuhan kan bilang, semuanya boleh kamu makan. Tapi satu itu jangan kamu makan. Apa? Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya. Dulu saya baca ayat ini, baca. Itu saya itu bingung dan tidak menemukan. Loh, apa salahnya makan buah yang memberi pengetahuan baik dan jahat? Kan tidak salah tuh. Kan malah bagus tuh kalau bisa ngetahu baik dan jahat. Ya. Tetapi coba pikirkan begini. Tuhan berkata, jangan kamu makan. Artinya tidak perlu itu dimakan. Ya. Tidak perlu dimakan kalau tidak mau mengetahui apa yang baik dan yang jahat. Tetapi buah itu dimakan oleh Hawa, bahkan dibagikan kepada Adam. Karena apa? Karena Hawa ingin mengetahui apa yang baik dan yang jahat. Paham enggak ya sampai di sini? Sebenarnya enggak perlu tahu, tapi ingin tahu. Ingin tahu untuk apa? Membuat definisi sendiri. Oh ini baik, oh ini jahat. Karena buah itulah kemudian kita ini melepaskan diri dari definisi yang Tuhan buat. Definisi, saya kasih contoh ya. Definisi yang Tuhan buat misalnya ya. Bohong itu dosa. Tapi kita buat definisi baru. Ya bohong itu dosa. Tapi nek bohong buat kebaikan kan enggak apa-apa. Kita buat definisi baru tentang yang baik dan yang jahat. Paham? Ya. Sebenarnya kita ikuti saja definisi Tuhan, jangan bikin definisi sendiri. Ya. Ada lagi yang mengatakan, oh lah nek ndak bohong ya ndak bati, ndak untung. Itu definisi sendiri itu. Nah, nek ndak untung lah anak istriku makan apa nanti? Nah ini loh, kita membuat definisi sendiri. Itu yang menjadi akibat dari apa yang dimakan oleh Hawa dan Adam. Ya, kita melepaskan diri dari ketundukan yang semestinya. Mestinya ya Tuhan ngomong A ya kita lakukan A. Tidak ada tawar-menawar. A ya A, B ya B. Dosa ya dosa, bohong ya bohong. Bohong ya dosa. Ya. Nah, saudaraku. Kedatangan Kristus ke dunia ini memang mengemban banyak misi. Ya, tadi kalau kita baca Yohanes 3:16, misinya apa? Menyelamatkan manusia memang dari kebinasaan. Caranya bagaimana?
dengan membayar tuntutan dosa. Tuntutan dosa apa? Maut. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Ya, karena sudah berdosa ya harus dibayar itu dengan maut. Tapi Tuhan tidak izinkan kita sebenarnya. Ya, tapi kalau Tuhan tidak izinkan kan Tuhan tidak adil nanti. Padahal Tuhan adalah pribadi yang adil. Nah, supaya adil bagaimana? Ya, hukumannya kita harus ada yang nanggung. Yesus Kristus menanggung dosa kita. Dan yang kedua, misinya Tuhan Yesus ya menjadi manusia adalah untuk menjadi Adam yang baru. Tadi kan sudah saya sebutkan, Adam yang pertama gagal. Bahkan Adam yang pertama ini membawa kita kepada kematian. Ini yang mati bukan cuma Adam dan Hawa loh, tapi anak keturunannya sampai kepada kita. Ya. Kalau yang mati Adam dan Hawa saja habis perkara. Tapi ini nurun kepada kita. Jadi Adam itu membawa kita kepada kematian. Tetapi Kristus datang sebagai Adam yang baru. Yang membawa kita dan keturunannya, orangnya. Ya, kalau kita mau dilahirkan kembali oleh Kristus, maka kita akan dibawa kepada kehidupan. Ya. Dan yang ketiga, misi daripada Tuhan adalah supaya dengan Kristus menjadi manusia dan kita menjadi muridnya Dia, kita mengikuti apa yang Dia lakukan, maka nanti Allah akan punya alasan untuk menghukum setan. Karena apa? Karena Kristus sudah taat sempurna. Dan kita juga harus taat sempurna seperti Kristus. Tunduk kepada kehendak Allah. Ya. Nah, kalau itu terjadi, nanti tiba waktunya setan pasti ya, masuk neraka dia. Sampai saat ini belum. Ya. Setan belum masuk neraka. Bahkan neraka masih kosong. Nah, kalau neraka itu masih kosong, terus orang-orang yang jahat-jahat itu masuk mana, Pak? Masuk alam maut. Jadi ada tempat yang beda, yang namanya alam maut. Ya, tempat transit lah, sebut aja begitu. Nerakanya nanti. Nomor 1 yang masuk neraka siapa? Masih ingat, saya pernah menyampaikan. Yang masuk neraka nomor 1 siapa? Antikristus. Dia yang masuk nomor 1. Ya. Dan nanti itu akan ada alasan. Ya, karena itu kita ini mesti ya sebagai orang-orangnya Tuhan Yesus, kita mesti ngikuti teladan Tuhan. Supaya apa yang dilakukan Tuhan itu tidak sia-sia. Berikutnya. Ya. Kembali kepada Yohanes 3 ayat 16 tadi ya. Ada klausa mengatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Coba kita renungkan sejenak. Ya. Seberapa besar sih kasih Tuhan kepada kita? Ya. Seberapa besar sehingga Dia menyerahkan anaknya. Jawabannya seberapa besar? Besar sekali. Sampai yang namanya anaknya pun dikasih. Ya. Mungkin buat kita ini sukar ya untuk menghayati kata-kata ini kalau kita ini tidak pernah dihadapkan pada satu pilihan untuk milih gitu. Milih anak atau milih dunia. Coba kalau ya manusia ada yang disuruh milih, kamu milih istrimu atau kamu milih anakmu? Oh, pilihan yang susah ya. Ya.
Bayangkan aja ngeri saya. Ayo, coba Anda bayangkan. Milih istri apa milih anak? Berat ya? Ya Tuhan itu begitu. Ya mesti milih. Tapi yang dia pilih apa? Ya, aku pilih menyelamatkan dunia. Kamu mesti turun. Kamu mesti jadi korban. Ya, karena itu apakah kita ini masih mau meragukan kasihnya Allah dan Bapak kita yang baik itu? Kalau kita ada problem-problem, ada kesulitan-kesulitan, apakah kita masih meragukan, Tuhan ini sayang sama aku apa enggak? Keliru kalau kita masih meragukan. Ya. Kok enggak ditolong-tolong, kok enggak cepet toh ya? Itu kan pengertian kita, karena kita yang enggak tahan sakit aja. Kita yang enggak tahan menderita saja, kita inginnya buru-buru. Ya. Tapi kita mesti mengerti dan menulis sekarang di dalam hati kita. Tuhan sangat baik. Allah Bapak kita sangat baik. Dia sangat mengasihi kita. Amin. Ya. Nah kalau dia sudah mengasihi, sekarang timbal baliknya gimana? Mau enggak Anda mengasihi Tuhan juga? Kalau memang engkau sadar Tuhan mengasihimu, timbal balikmu apa? Saya ulangi ya. Kalau Anda mengakui Tuhan itu sayang kepadamu, timbal balikmu apa? Ya. Saudaraku, kalau kita ini melayani Tuhan saja, kita kadang-kadang ngomel, ogah-ogahan, terpaksa. Apakah itu tanda kita mengasihi Tuhan? Ya, saudaraku, ada hal-hal yang wajib kita lakukan karena kasihnya Tuhan. Tetapi bukan hanya yang wajib. Kalau bisa, lebih dari sekedar kewajiban. Ya. Kalau kita bisa ngasih yang lebih dari sekedar kewajiban, itu nanti kita dapat upah. Seperti yang Tuhan katakan, upahmu besar di surga. Ya, upahmu besar di surga kalau apa? Kalau kamu menyenangkan Tuhan dengan sempurna. Tapi kalau yang namanya ibadah, pelayanan, ini wajib ini. Wajib. Karena Tuhan sudah lebih dulu melayani kita kok. Ya. Nah, puji Tuhan. Ya. Bukan hanya Bapak yang mengasihi kita, tapi Kristus juga mengasihi kita. Dia mau, dia rela menerima kehendak Bapa itu. Dan dia rela memikul yang sebenarnya bukan karena perbuatannya dia, tapi karena perbuatannya kita. Karena dosa kita lah dia dihancurkan, dia diremukkan, dia disalibkan. Ya. Dan Tuhan melakukan itu untuk apa? Memang untuk melakukan kehendak Bapa. Sehingga dengan melakukan itu nanti, kembali yang tadi saya katakan, ada alasan. Ada alasan buat Allah menghukum setan dan roh-roh jahat. Karena ini yang dikasih sudah bukan manusia lagi, tapi anak Allah. Yang bisa menundukkan dirinya kepada Allah. Dan juga kepada kita. Kalau kita ini bisa menundukkan diri kepada Allah, itu akan menjadi alasan, ya. Karena itu, saudaraku, kalau kita membaca di Injil, ya, nanti coba Anda buka sampai di rumah, bukalah Injil Matius, belajarlah baca, belajarlah meneliti.
Ini homework-nya, ini PR-nya. Coba cari itu di Matius saja deh. Frase, kata-kata supaya genaplah. Anda nanti akan nemu banyak itu di Injil Matius. Coba Anda baca mulai Matius pasal 1. Temukan kata supaya genaplah. Dan frase kedua, carilah kata-kata ada tertulis. Banyak itu. Ya, mungkin kita paling tidak ingat satu lah, ada tertulis di mana? Peristiwa Tuhan Yesus dicobai kan? Yang pertama ngomong ada tertulis itu siapa? Di Matius pasal 4. Dalam cerita pencobaan itu, kisah pencobaan itu. Iblis. Oh, iblis saja ngerti. Iblis saja tuh ngerti. Ya. Kalau bahasa Arabnya iblis saja hatam Alkitab. Dihafal. Ya. Nah, mari kita belajar juga, dan biarlah kita bisa menjadi orang yang mengikuti teladan Kristus untuk melakukan kehendak Bapa dengan sempurna. Jangan meleset. Ya. Terus kita belajar melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna. Amin, kita datang pada Tuhan. Kita nyanyi lagu yang pertama tadi ya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan pengagungan kita kepada Tuhan. Ya, saya mohon para singer bisa membantu. Mari kita berdiri. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Hayati lagu kita ini. Persembahkan. Pandang dengan imanmu. Engkau sedang melihat Dia duduk di atas tahta. Dia yang telah rela memberikan putranya. Dan Yesus yang telah rela memberikan dirinya bagi kita. Mari kita agungkan Dia. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Mari angkat tangan kita. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Oh Yesusku, oh Yesusku. Angkat kedua tangan kita. Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi.
kemuliaan bagimu. kemuliaan bagimu. Persembahkan pujianmu kepada Tuhan. Persembahkan kemuliaan bagimu di tempat maha yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah, kami dihormat, kami agungkan Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih. Berterima kasih buat kasih-Nya. Berterima kasih buat cintanya pada kita. Jangan lagi ada yang meragukan cintanya Tuhan. Percaya cintanya besar. Jangan lagi bimbang. Jangan lagi ragu. Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi. Haleluya. Saudaraku, Paulus di dalam suratnya mengatakan, jikalau Allah sendiri tidak menyayangkan anaknya, apalagi yang akan Tuhan tahan dari kita? Percaya, saudara. Jadi kalau saat ini engkau punya masalah, punya problem, jangan engkau ragukan kasih-Nya Tuhan. Mari katakan dengan iman, Tuhan mengasihiku. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memelihara. Tuhan pasti buka jalan. Jangan lagi bersungut-sungut. Jangan lagi berkeluh-keluh kesah. Tapi percaya. Dan mari kita belajar juga mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu kepada kami. Sekarang kami paham besar kasih Tuhan kepada kami semua. Besar kasih Tuhan. Ampuni kami yang tidak mengerti. Ampuni kami yang tidak mengenal Engkau selama ini. Ampuni kami yang mungkin sampai hari ini kami meragukan dan kami bimbang. Kami meragukan kasih-Mu. Kami meragukan pemeliharaan-Mu, sayang-Mu kepada kami. Ampuni kami Tuhan. Sekarang kami paham Tuhan sangat mengasihi kami. Kristus telah Engkau berikan untuk menyelamatkan kami. Putra-Mu sendiri Engkau serahkan. Kami percaya pertolongan-Mu juga tidak akan ditahan-tahan. Dan ajarilah Tuhan, supaya kami ini juga bisa mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh. Lebih lagi kami membaktikan diri kami kepada Tuhan. Dengan devosi yang lebih besar, dengan penyerahan yang lebih besar. Mempersembahkan diri kami kepada Tuhan. Memberikan yang terbaik dari segala hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan ajar kami tunduk sepenuhnya kepada kehendak-Mu.
itu yang Engkau rencanakan. Kami mau Tuhan menggenapi rencana-Mu, supaya dengan ketaatan kami yang sempurna, Engkau dapat menghukum pemberontak itu. Tolong kepada kami Tuhan, kuatkan kami sehingga kami dapat mengikuti segala kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dan sekarang Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu ke atas kami, tumpangkanlah atas kepala kami dan berkatilah kami. Bapak, Ibu, dan saudaraku, sekarang terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, kesembuhan bagi yang lemah tubuhnya, yang sakit. Dan juga terimalah berkat pemeliharaan Allah Bapa kita, daripadanya lah kita beroleh segala sesuatu. Dan pulanglah dalam kasih sayang Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Terima kasih, dan biarlah damai sejahtera-Mu turun atas kami semua ya Bapa. Damai sejahtera yang melampaui akal memenuhi hati kami senantiasa. Kami yang mempersembahkan hidup kami senantiasa di hadapan mezbah-Mu. Juga segala persembahan-persembahan yang kami bawa pagi hari ini, kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Sehingga setiap orang yang menerima berkat-Nya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami panjatkan dan kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku.